Di bawah langit Indonesia yang menjulang tinggi, terbentang rahasia bumi yang kaya akan kekayaan tak terhingga. Di negeri penuh potensi, ada satu nama yang melegenda. Selamat datang di PT Bumi Research Tbk, jembatan yang menghubungkan mimpi jadi realita. Dengan tekad seterang mentari, Bumi siap membangun masa depan yang berarti. Bumi juga punya komitmen kuat untuk meningkatkan kinerja environmental, sosial, dan governance. Teknologi hijau menjadi sahabat di tiap langkah produksi agar lingkungan tetap terlindungi. Energi yang disimpan berubah menjadi cahaya, menerangi rumah-rumah dan masa depan kita bersama. Bersama-sama, mari ciptakan perubahan positif untuk negeri lewat bumi berkelanjutan. PT Bumi Resource Tbk adalah perusahaan pertambangan batubara terbesar di Indonesia, dimiliki grup Bakrit. Didirikan pada tahun 1973. Perusahaan ini berfokus pada eksplorasi dan produksi batubara dengan situs tambang terluas serta memiliki berbagai produk yang mendukung di industri energi. Ada juga sejarah perusahaan PT Bumi Resource Tbk, yaitu pada tahun 1973 perusahaan ini didirikan dengan nama PT Bumi Modern. Awalnya perusahaan ini bergerak di bidang perhotelan dan kemudian pada tahun 1990 melakukan penawaran umum perdana saham di Bursa Efek Jakarta, dan pada tahun 1998 perusahaan ini mengubah fokus bisnis dari perhotelan ke minyak gas dan pertambangan. Dan pada tahun 2023, perusahaan ini merayakan ulang tahun yang ke-50 dan menjadi perusahaan bebas hutang. PT Bumi Resource Tbk juga memiliki anak perusahaan, yaitu ada 4. Yang pertama, Kaltim Primakol, yaitu salah satu produsen batubara terbesar di Indonesia. Dan anak perusahaan yang kedua yaitu Arut Min Indonesia, yang beroperasi di sektor pertambangan batubara. Dan yang ketiga, Pendomo Energi Batubara, yang terlibat dalam produksi dan distribusi batubara. Dan anak perusahaan yang keempat yaitu Bumi Resource Mineral, yang berfokus pada eksplorasi mineral non-batubara. Jadi, perusahaan PT Bumi ini memiliki visi, yaitu ingin menjadi perusahaan operator bertaraf internasional dalam sektor energi dan pertambangan, dan juga memiliki misi, yaitu untuk meningkatkan hasil investasi dan nilai bagi pemegang saham, memperbaiki kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan. Pada tahun 2022, produksi batubara PT Bumi mencapai 70-75 juta ton. Meski demikian, produksi tersebut masih di bawah target perusahaan. Pada tahun 2023, PT Bumi menargetkan produksi batubara sebesar 80-85 juta ton. Untuk meningkatkan produksi batubara, PT Bumi berencana mengalokasikan modal sebesar 90 juta US dollar atau sekitar 1,4 triliun pada tahun tersebut. Selama lebih dari setengah abad, PT Bumi telah menjadi bagian dari cerita besar Indonesia untuk membangun, berinovasi, dan mengabdi untuk kemajuan bangsa. PT Bumi telah menyelesaikan semua kewajiban utang dan kini berstatus bebas utang. Merayakan ulang tahun ke-50 pada tahun 2023 lalu, menandakan keberhasilan dan keberlanjutan dalam industri pembangunan PT Bumi, dengan kantor pusat yang berletak di Jakarta, Indonesia. Untuk informasi saham, kode saham adalah Bumi, kapasitas pasar sekitar 39,73 triliun rupiah, dengan harga saham pembukaan adalah 107 dan penutupan sebelumnya adalah 0. Harga terendah adalah 105 dan harga tertinggi adalah 109. Memiliki volume 4.458.375 saham dengan nilai transaksi adalah 47 miliar 800 juta rupiah, dan earning per share adalah minus 2 rupiah per saham, menunjukkan perusahaan masih mencatat rugi bersih dengan PE ratio-nya adalah 44 kali. Apakah untuk 5 tahun ke depan, PT Bumi akan tetap terus berkembang dan tetap eksis di pasar, atau malah sebaliknya? Menurut kelompok kami, PT Bumi akan tetap terus berkembang di 5 tahun ke depan, meskipun dengan kondisi negara kita yang tidak stabil.
Pertama, kita harus memahami bahwa peluang PT Bumi untuk terus berkembang tetap besar, bahkan di tengah tekanan ekonomi domestik. Bumi merupakan eksportir batubara terbesar di Indonesia dengan mayoritas pendapatan diperoleh dalam bentuk US dollar. Hal ini justru menjadi keuntungan saat rupiah melemah, karena pendapatan dalam dolar memberikan daya lindungi alami terhadap fluktuasi mata uang. Selain itu, permintaan global terhadap batu bara masih kuat. Negara-negara seperti Cina, India, Bangladesh, dan bahkan beberapa wilayah di Eropa Timur masih sangat bergantung pada energi fosil untuk mendukung kebutuhan industri dan pertumbuhan ekonomi mereka. Bumi juga diperkuat oleh kepemilikan dua anak perusahaan besar, yaitu PT Kaltim Primakol dan PT Arutmin Indonesia yang terus menghasilkan jutaan ton batubara setiap tahunnya, menjaga stabilitas produksi dan pendapatan. Meskipun peluang berkembang terbuka lebar, risiko bangkrut tetap ada, meskipun skalanya relatif kecil. Beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko ini antara lain melonjaknya biaya operasi akibat kenaikan harga alat berat dan pajak impor yang tinggi, serta peningkatan beban utang luar negeri karena pelemahan kurs. Selain itu, jika terjadi perubahan kebijakan pemerintah seperti kenaikan royalti secara progresif, larangan ekspor mendadak, atau birokrasi perizinan yang menyulitkan, hal ini dapat menghambat kelangsungan operasional PT Bumi. Lebih jauh lagi, apabila PT Bumi gagal berinovasi atau melakukan hilirisasi produk dan tetap bergantung hanya pada ekspor batu bara mentah, maka ketahanan bisnisnya dapat melemah dalam jangka panjang. Agar dapat menghadapi tantangan tersebut, PT Bumi perlu mengambil langkah-langkah yang strategi. Berikut beberapa solusinya. Yang pertama, efisiensi operasional. PT Bumi perlu terus menekan biaya operasional dengan menurunkan strip ratio atau jumlah tanah yang dikeruk per ton batu bara untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, adopsi teknologi terbaru dan otomasi dalam pemantauan serta pengendalian produksi menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi di tengah tekanan biaya. Yang kedua, hedging keuangan. Langkah selanjutnya adalah mengelola risiko keuangan melalui strategi hedging. PT Bumi dapat menggunakan instrumen keuangan seperti kontrak forward dan opsi mata uang untuk melindungi nilai tukar serta mempertimbangkan konversi sebagian utang dolar ke rupiah untuk mengurangi resiko kurs. Yang ketiga, diversifikasi produk dan pasar. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekspor batu bara mentah, PT Bumi perlu memperluas portofolio bisnisnya ke sektor hilirisasi seperti gasifikasi batu bara, produksi pupuk berbasis batu bara, serta pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Di sisi pasar, PT Bumi harus memperluas jangkauan ekspornya ke wilayah baru seperti Afrika, Eropa Timur, dan Asia Selatan guna memperkecil risiko ketergantungan pada satu atau dua negara besar. Yang keempat, lobby dan kerjasama regulasi. PT Bumi juga perlu berperan aktif dalam asosiasi pertambangan untuk memperjuangkan kepentingan industri di tingkat regulasi. Dorongan kepada pemerintah agar memberikan insentif bagi perusahaan yang melakukan hilirisasi adalah langkah penting untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Yang kelima, penguatan struktur keuangan. Terakhir, untuk menjaga keberlanjutan bisnis, PT Bumi harus memperkuat struktur keuangannya dengan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri melalui percepatan kuasi reorganisasi. PT Bumi dapat segera membagikan dividen, menarik minat investor baru, dan memperbaiki struktur modal secara keseluruhan. Dengan melihat struktur bisnis PT Bumi yang ekspor, sentris dan berbasis US dollar, serta pangsa pasar yang besar, PT Bumi lebih berpotensi untuk tetap berkembang dibandingkan bangkrut dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Asalkan mereka dapat cepat beradaptasi dengan kondisi ekonomi Indonesia yang tidak stabil. Jika mereka gagal beradaptasi,
maka resiko penurunan kerja memang ada, tapi kebangkrutannya hanya mungkin jika terjadi krisis global besar dan perusahaan tidak dapat mengambil langkah antisipatif. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll